Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Generation War. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan memiliki 3 episode. Jadi kami buatkan satu video untuk 2 episode di awal dan satu video lagi untuk akhir ceritanya. Film ini mengisahkan 5 orang berkebangsaan Jerman yang bersahabat selama Perang Dunia II. 2 orang dari mereka adalah tentara Jerman. Secara keseluruhan, film ini tidak hanya menceritakan tentang aksi Jerman pada Perang Dunia II, tetapi juga tentang kejahatan dan tantangan yang dihadapi tentara Jerman antara kata hati mereka dan perintah yang diberikan pada mereka. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Ich erwarte, dass ihr uns alle Ehre macht. Juni tahun 1941, 2 tentara Jerman kakak beradik bernama Wilhelm dan Winter hari itu berpamitan dengan orang tuanya karena mereka berdua akan pergi bertugas ke medan pertempuran. Mereka akan dikirim ke garis depan untuk melawan tentara Soviet. Wilhelm berjanji kepada ibunya akan membawa adiknya kembali pulang dengan selamat. Di sebuah bar, teman wanita Wilhelm dan Winter bernama Charlotte dan Greta sedang berbincang sambil menunggu kedatangan Wilhelm dan Winter ke bar tersebut. Charlotte berkata kepada Greta kalau dia diterima menjadi perawat dan akan dikirim ke garis depan untuk mengobati para tentara Jerman yang terluka. Tidak lama kemudian, Wilhelm dan Winter datang ke bar tersebut. Di waktu yang sama, kekasih Greta, seorang Yahudi bernama Victor, juga datang ke bar. Mereka mengadakan pesta terakhir sebelum mereka berpisah. Diiringi musik Yahudi, mereka menikmati pesta perpisahan mereka. Mereka semua sudah bersahabat sejak kecil. Wilhelm adalah seorang letnan dari Kompi Winhan. Sedangkan adiknya Winter adalah tentara Jerman yang akan bertugas di medan pertempuran untuk pertama kalinya. Tidak lama kemudian, seorang perwira Jerman bernama John datang ke bar tersebut. John mendapat laporan dari warga sekitar kalau ada musik Yahudi yang diputar di sebuah bar. Pada masa itu, musik Yahudi dilarang diputar di Jerman. Jika ada yang melanggar, maka akan dijatuhi hukuman. John menemukan bukti kalau Wilhelm dan teman-temannya sudah memutar musik Yahudi. Sebagai pemilik bar, Greta yang akan bertanggung jawab. John meminta Greta datang ke kantornya besok harinya. Karena hari sudah semakin larut, Wilhelm dan Winter berpamitan karena harus segera pergi ke markas. Mereka semua bersumpah setelah perang berakhir, mereka akan kembali berkumpul di bar tersebut. Sebelum berpisah, mereka menyempatkan untuk berfoto bersama. Wir waren unsterblich. Wir sollten es bald besser wissen. 10 Juli tahun 1941, Jerman mulai melakukan invasi ke Uni Soviet. Wilhelm dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju kota Moskow yang jaraknya masih sekitar 700 km. Di tempat lain, Charlotte dan Greta juga harus berpisah karena Charlotte akan berangkat ke garis depan sedangkan Greta harus pergi ke kantor perwira John. Sesampainya di kantor perwira John, Greta berusaha menggoda perwira John agar tidak terkena hukuman dan usahanya berhasil. Malah Greta akan dipromosikan oleh perwira John untuk menjadi penyanyi terkenal. Karena John mendengar kabar kalau Greta suka bernyanyi. Tapi dengan syarat Greta harus mau menjadi wanita simpanannya. Möglicherweise könnten Sie mir mal etwas vorsingen. Wilhelm dan pasukannya akhirnya sampai di Martyukova yang berjarak 580 km dari Moskow. Di sana, Wilhelm bertemu dengan atasannya dan diperintahkan untuk menyerang sisa-sisa pertahanan tentara Soviet yang ada di kota tersebut. Karena mereka harus melanjutkan perjalanan secepatnya. Sementara itu, Charlotte sudah sampai di rumah sakit lapangan yang berada di Smolensk. Charlotte disambut oleh kepala perawat. Kemudian, kepala perawat menjelaskan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh Charlotte. Keine außerdienstlichen Kontakte mit den Soldaten. Di Martyukova, Wilhelm dan pasukannya mulai bergerak menyerang sisa-sisa pertahanan tentara Soviet. Hingga akhirnya Wilhelm dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Soviet dan menyandra 3 tentara Soviet yang masih hidup. Wilhelm memutuskan tidak mengeksekusi mati 3 tentara Soviet itu, tapi membawa mereka ke markas Kompi untuk diinterogasi.
Sesampainya di markas Kompi di kota Pokrovka, Wilhelm dipanggil atasannya. Wilhelm diberikan pujian karena Wilhelm dan pasukannya sudah berhasil menghancurkan sisa-sisa pertahanan tentara Soviet di Martyukova. Wilhelm juga diperintahkan untuk mengeksekusi mati salah satu sandera yang mereka bawa. Ternyata salah satu dari mereka adalah perwira Uni Soviet. Wilhelm diminta mencari tempat yang jauh dan sepi untuk mengeksekusi perwira Soviet tersebut. Setelah itu, Wilhelm membawa perwira Soviet itu ke tempat yang sepi. Wilhelm sebenarnya tidak tega mengeksekusinya, tapi mau tidak mau Wilhelm harus menuruti perintah atasannya. 19 September tahun 1941, tentara Jerman terus melancarkan serangan ke tentara Soviet dan berhasil menangkap ratusan ribu tentara Soviet. Meski begitu, tentara Soviet yang tersisa tidak menyerah begitu saja. Semakin hari, pertempuran semakin brutal. Hingga akhirnya Wilhelm dan pasukannya sampai di Smolensk yang berjarak 500 km dari Moskow. Di Smolensk, Winter dan satu temannya ditugaskan untuk berjaga. Teman Winter menginfokan kalau Badan Intel Negara akan melakukan razia besar-besaran di kota itu untuk menangkap partisan yang bersembunyi. Setelah polisi lokal melakukan razia, banyak partisan yang tertangkap termasuk anak-anak dan para wanita. Merasa tindakan mereka berlebihan, Winter dan temannya meminta salah satu polisi lokal untuk melepaskan anak perempuan yang dia tangkap. Tidak lama kemudian, Wilhelm datang dan meminta petugas itu melepaskan anak perempuan tersebut. Di waktu yang sama, atasan Wilhelm juga datang. Wilhelm protes ke atasannya kalau anak perempuan itu hanyalah warga sipil yang masih di bawah umur. Tapi atasannya menjelaskan kalau anak perempuan itu adalah seorang Yahudi dan dia menembak anak perempuan tersebut. Di tempat lain, setelah melayani perwira John, Greta meminta surat izin pindah untuk teman Yahudinya yang ingin pergi dari Jerman ke New York. Karena Greta mendengar rumor kalau Jerman akan membantai habis semua Yahudi tanpa sisa. Ternyata Greta meminta surat izin pindah tersebut untuk Victor, kekasihnya. Perwira John yang sudah jatuh hati dengan Greta pun menuruti permintaan Greta. Di markas Kompi, atasan Wilhelm menginfokan kalau Leningrad sudah terkepung dari tanggal 9 September. Pertahanan Kiev sudah melemah dan jarak ke Moskow tinggal 500 km lagi. Atasannya berkata kemungkinan Soviet akan melakukan serangan besar-besaran dalam waktu dekat. Wilhelm dan komandan Kompi yang lain diminta untuk segera mempersiapkan perlengkapan dan persenjataan. Malam harinya, Winter dan satu temannya bertugas berjaga di sekitar markas. Tapi tiba-tiba saat itu pesawat tempur Soviet melintas di atas mereka. Untungnya pesawat tersebut tidak melihat keberadaan Winter dan temannya karena semua lampu yang ada di sekitar markas sudah dimatikan. Tapi Winter malah ceroboh menyalakan rokoknya. Seketika pesawat tempur Soviet pun langsung menyerang markas mereka. Pagi harinya ketika sarapan, Winter dihajar habis-habisan oleh tentara yang lain. Tapi untungnya Wilhelm datang dan langsung menghentikan aksi mereka. Winter pun dibawa ke rumah sakit lapangan di Smolensk tempat Charlotte bertugas. Malam harinya di sebuah tempat pertunjukan, perwira John yang sedang bersama istrinya tidak sengaja bertemu dengan Greta yang saat itu sedang bersama Victor. Di rumah sakit lapangan, Charlotte merawat luka Winter. Saat itu, kepala perawat menginfokan kalau divisi Soviet kelima sudah menyerah. Resimen ke-60 yaitu unit Wilhelm akan maju ke timur menuju front depan dan tim medis akan ikut pergi. Di luar rumah sakit, tentara Jerman dan tim medis bersiap untuk menuju timur front depan. Dan saat itu Wilhelm bertemu dengan Winter, adiknya. Tidak lama kemudian, Charlotte juga datang menghampiri Wilhelm dan Winter. Setelah sekian lama, akhirnya Wilhelm dan Charlotte bertemu kembali. Charlotte sebenarnya sudah lama memendam rasa ke Wilhelm, tapi dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, mereka semua pun pergi ke truk masing-masing. 7 Oktober tahun 1941, musim hujan pun telah tiba. Banjir dan lumpur di mana-mana memperlambat pergerakan tentara Jerman yang sedang menuju Moskow. Sementara di kediaman Greta, perwira John memberikan surat pindah yang diminta Greta sebelumnya untuk teman Yahudinya.
Memasuki Desember 1941, salju menyelimuti jalanan dan suhu mencapai minus 40 derajat Celcius. Penyerbuan tentara Jerman ke kota Moskow pun gagal karena mereka tidak siap untuk musim dingin. Mereka hanya bisa bertahan dengan menggali parit sedalam-dalamnya agar tidak mati kedinginan. Sementara di kediaman Victor, ibu Victor memberikan surat izin pindah yang sudah dititipkan Greta sebelumnya. Sayangnya surat pindah tersebut hanya untuk Victor saja. Victor pun harus rela meninggalkan kedua orang tuanya. Setelah berpamitan dengan orang tuanya, Victor bergegas pergi menuju stasiun kereta. Tapi di tengah perjalanan, Victor diculik oleh seseorang. Ternyata yang sudah menculik Victor adalah orang suruhan perwira John. John sengaja menjebak Victor karena dia cemburu dengan Victor setelah melihat Greta bersama Victor sebelumnya. Gute Reise. Sudah hampir 1 minggu tentara Jerman bertahan di parit pertahanan. Winter yang saat itu sedang tiduran ditugaskan atasannya untuk mengambil suplai makanan. Setelah kurang lebih 3 jam berjalan, Winter akhirnya berhasil mengambil suplai makanan. Tapi dalam perjalanan kembali ke parit pertahanan, Winter mendengar kalau tentara Soviet sedang bergerak menuju parit mereka. Wilhelm dan pasukannya yang mendengar suara tembakan langsung bergegas bersiap ke posisi masing-masing. Ketika tentara Soviet mulai terlihat keluar dari hutan, Winter pun terjebak di tengah-tengah pertempuran. Wilhelm meminta serangan artileri untuk melindungi adiknya yang saat itu berusaha kembali ke parit pertahanan. Tapi untungnya Wilhelm dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran. Setelah itu Wilhelm segera berlari menghampiri Winter yang pingsan di tengah medan pertempuran. Untungnya Winter masih hidup dan tidak terluka sedikit pun. Mei tahun 1943. 2 tahun berlalu, pasukan Jerman mundur dari Orel dan bersiap untuk pertempuran besar yang akan mengakhiri perang. 3 hari sebelum pertempuran Kursk, divisi infanteri kedatangan tentara baru dari wajib militer dan rata-rata masih sangat muda. Sementara di Berlin, perwira John menemui Greta di kediamannya. John mengatakan kalau Greta akan dikirim ke Uni Soviet besok harinya untuk menghibur pasukan Jerman yang akan bertempur di Kursk. Ich kann natürlich auch Marika Röck fragen. Und als Star Greta del Taurus. Malam harinya, Wilhelm dan beberapa anak buahnya duduk bersama menikmati hangatnya api unggun dan berbincang tentang pertempuran mereka. Wilhelm berkata cabang militer Jerman di Afrika di bawah pimpinan Jenderal Erwin Rommel sudah menyerah dan tidak lama lagi sekutu akan menyerbu Italia. Karena hal itu, Jerman harus bisa memenangkan pertempuran di Kursk. Di tengah perbincangan, Wilhelm melihat seorang partisan mendekati sumur. Dan setelah itu, partisan itu menjauh dari sumur. Tidak lama kemudian, 2 tentara Jerman mendekati sumur tersebut. Dan benar saja Wilhelm menyadari kalau ada sesuatu yang salah di sumur tersebut. Weg vom Brunnen! Sebelum berangkat ke Uni Soviet, Greta menyempatkan diri mampir ke rumah orang tua Victor. Tapi sesampainya di rumah orang tua Victor, Greta malah bertemu dengan orang lain. Penghuni baru rumah tersebut berkata kepada Greta kalau orang Yahudi yang tinggal di rumah tersebut sudah dihabisi oleh Jerman. Di Kopice, Polandia yang berjarak 170 km dari kamp konsentrasi Auschwitz. Dengan sebuah kereta, Victor dan tawanan lainnya sedang dibawa menuju ke kamp Auschwitz Jerman. Tapi saat itu di dalam kereta seorang wanita bernama Alina berusaha melubangi lantai kereta dengan sebuah pisau. Alina berusaha keluar dari kereta tersebut. Melihat itu, Victor pun langsung menawarkan diri untuk membantu. Hari demi hari berlalu, persiapan tentara Jerman pun sudah berakhir. Besok harinya Jerman akan melancarkan serangan besar ke pertahanan Soviet dan maju ke Kursk. Operasi itu dinamakan Operasi Citadel. Pertempuran tersebut akan membalikan keadaan dan memberikan kesempatan untuk Jerman menduduki Kursk. Hitler berharap pasukan Jerman berjuang sampai titik darah penghabisan. Pasukan Jerman akan dihibur oleh penyanyi terkenal tanah air sebelum bertempur. Di tempat lain, Winter dan beberapa tentara Jerman diperintahkan untuk mengeksekusi mati para partisan yang diduga sudah melakukan aksi pengebuman di sumur sebelumnya.
Sementara di kereta yang sedang menuju Camp Auschwitz, Victor dan Alina terus berusaha melubangi lantai kereta. Di waktu yang sama, Greta sudah sampai di markas Kompi dan bernyanyi menghibur para tentara Jerman yang akan bertempur. Setelah acara selesai, Greta kembali ke kamar tempatnya menginap. Dan ternyata Wilhelm, Charlotte, dan Winter sudah ada di kamar tersebut. Mereka tidak mengira kalau artis tanah air yang akan menghibur tentara Jerman adalah Greta. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Greta beride merayakan momen pertemuan itu dengan sebuah pesta kecil. Tapi tidak lama kemudian Greta dipanggil komandan resimen untuk menghadiri pesta makan malam pribadi. Setelah Greta pergi, Wilhelm juga malah ingin pergi. Merasa kehadirannya tidak berharga di mata Wilhelm, Charlotte juga memutuskan pergi. Sementara di kereta, Victor dan Alina berhasil melubangi lantai kereta. Tanpa ragu, Alina dan Victor langsung kabur dari kereta tersebut. Pertempuran Kurs tinggal beberapa jam lagi. Ketika Wilhelm dan Winter sedang berjaga di sekitar markas, tidak lama kemudian terdengar suara serangan musuh. Semua tentara Jerman langsung bergegas bersiaga di posisi masing-masing. Pagi harinya, Alina membangunkan Victor yang pingsan. Mereka berada di Gliwice, Polandia yang hanya berjarak 50 km dari Camp Auschwitz, Jerman. Dengan kondisi yang terluka, Victor dan Alina pun berusaha menjauh dari jalur kereta. Sementara di parit pertahanan, Wilhelm memerintahkan pasukannya untuk bersiap melakukan penyerbuan ke pertahanan tentara Soviet. Setelah semua sudah siap, peluit tanda penyerbuan pun dibunyikan. Di tengah hutan, Victor dan Alina memutuskan berpisah dan pergi ke tujuan mereka masing-masing. Tapi baru beberapa langkah, mereka bertemu dengan beberapa tentara Jerman yang sedang berpatroli. Tentara Jerman langsung menembaki mereka. Untungnya mereka berhasil lolos dan selamat. 7 Juli tahun 1943, pertempuran tank terbesar dalam sejarah telah berkobar selama 3 hari. Lebih dari 7.000 kendaraan tempur saling berhadapan. Pertempuran tersebut berlangsung selama 3 hari dan jumlah korban jiwa sangat banyak. Di Kurchatau yang hanya berjarak 46 km dari Kurs, Wilhelm diperintahkan untuk merebut sekaligus mempertahankan sebuah bangunan telegraf milik Uni Soviet. Kemudian Wilhelm mengatur strategi untuk pasukannya dan memeriksa semua perlengkapan. Setelah semua siap, mereka segera bergerak menuju target. Ketika mereka semakin dekat dengan bangunan telegraf, mereka ditembaki oleh tentara Soviet yang sudah menunggu mereka. Karena serangan tentara Soviet sangat brutal, Wilhelm memutuskan membawa pasukannya untuk mundur. Setelah berhasil mundur, Wilhelm mendapat pesan dari atasannya Kapten Vigel. Vigel mengatakan kalau Soviet sedang melancarkan serangan ke Orel dan Sekutu Barat sudah mendarat di Sisilia. Itu artinya dua front sudah terbuka. Wilhelm dan pasukannya sudah dipastikan tidak akan mendapatkan bala bantuan dari manapun. Karena pasukan dari divisi lain sedang bertempur di front barat, sedangkan angkatan udara sudah kehabisan bahan bakar untuk memberikan dukungan udara. Mendengar itu, Wilhelm pun frustasi dan putus asa. Keesokan harinya, pertempuran merebut bangunan telegraf kembali terjadi. Tapi di pertempuran kali ini, Wilhelm terkena serangan. Melihat kakaknya terbaring tidak berdaya, Winter mengamuk dan maju menyerang. Hingga akhirnya Winter dan satu temannya berhasil masuk ke sebuah gedung. Tapi di tempat itu, Winter hanya melihat beberapa mayat tentara Soviet. Di sisi lain, Wilhelm ternyata masih hidup. Wilhelm berusaha berdiri dan pergi menjauh dari tempat tersebut. Sementara Winter dan temannya yang bernama Martin masih berada di dalam gedung. Mereka akan pergi dari gedung tersebut saat malam hari agar tidak terlihat oleh penembak jitu Soviet. Di tempat lain, Wilhelm menemukan tank yang sudah hancur dan memutuskan bersembunyi di dalamnya. Malam harinya, ketika Winter dan Martin akan pergi dari gedung tersebut, penembak jitu Soviet berhasil menembak Martin. Ketika mengambil doktek Martin, Winter mendengar suara langkah kaki tentara Soviet mulai mendekat. Ketika tentara Soviet masuk ke gedung di mana Winter bersembunyi, mereka tidak menemukan Winter di sana. Winter sudah berhasil keluar dan memakai seragam tentara Soviet dari mayat tentara Soviet yang ada di gedung. Nah, gimana filmnya Mas? Bikin penasaran kan? Kira-kira gimana ya ending ceritanya?
Pantengin terus channel ini, jangan lupa aktifin loncengnya Mas Sea biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu Mas Sea, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.